warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai-sampai tak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmatnya ialah nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Dan nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan Islam dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman terangnya Islamiyah yang masih kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai ciptaan yang amat mulia lagi sempurna akalnya, akan tetapi hal itu tidak menjadikan manusia sebagai ciptaan yang serba sempurna. Salah satu sunnatullah yang melekat pada diri seseorang ialah sikap mengeluh atas ujian yang diderita. Setiap keadaan manusia bisa diiringi dengan rasa kesedihan. Setelah hartanya telah berkecukupan, ia akan bersedih karena kesehatannya yang tidak stabil. Ketika harta dan kesehatannya stabil, ia akan bersedih karena tak kunjung mempunyai keturunan seperti orang-orang pada umumnya. Ketika ketiga hal tersebut berkumpul pada diri seseorang, ia akan bersedih karena tinggal di negara yang mempunyai banyak konflik yang tidak berkesudahan. Dan bisa jadi pula ada hartanya, sehat jiwanya, tenang anak-anaknya, serta aman negerinya, ternyata sumber hartanya yang tidak berkah akan membawa kepada kesedihan yang terperikan. Itulah manusia yang akan diliputi ujian dan ujian yang akan membawanya kepada rasa kesedihan. Akan tetapi jika kita ingin berkaca pada kisah hidup para nabi dan rasul, apa yang kita derita saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang diderita para nabi dan rasul. Padahal mereka adalah nabi dan rasul, doanya diijabah sangatlah cepat. Ibadah para nabi dan rasul juga sangat lebih baik daripada ibadah kita. Jika itu yang menjadi sebuah ukuran ujian, pasti mereka lagi tak akan diuji yang akan membawa mereka kepada rasa kesedihan yang berkepanjangan. Akan tetapi sunnatullah berbicara lain. Mereka justru mendapatkan ujian yang lebih berat daripada manusia biasanya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, salah satu hamba terbaik yang pernah Allah ciptakan. Doanya diabadikan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Kita bisa membaca doa ini agar masalah yang ada cepat terselesaikan. Jika kita merasa bahwa kehidupan kita dalam keadaan sempit, Allah bukakan jalan-jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala selalu mempunyai rencana yang lebih indah daripada yang manusia duga. Sebab ketika Nabi Yunus alaihissalam membaca doa ini, ia tak pernah membayangkan ikan tersebut akan memuntahkannya. Yang ia lakukan hanyalah berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada perkataan yang bernada menyalahkan. Misalnya, ya Allah, kenapa engkau tega memasukkan aku ke dalam perut ikan ini? Akan tetapi dengan memperbanyak berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan jalan-jalan keluarnya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 2. Jika pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat hati kita bergetar. Yang dimana dulu orang-orang banyak yang musyrik, orang-orang banyak yang kafir, akan tetapi mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala karena melihat kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Ia memberikan sebuah kunci agar hambanya yang telah berada di dalam Islam tetap istiqomah di dalamnya. Kuncinya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih." Perbanyaklah bertasbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Quran surah An-Nasr ayat 3. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita melihat kisah Nabi Musa alaihissalam yang baru saja dilahirkan. Ia harus dihanyutkan ke sungai Nil untuk menghindari beliau dari kejahatan rezim Fir'aun pada kala itu. Fir'aun laknatullah khawatir jika bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan akan mengancam kedudukan beliau dari kerajaan. Maka ia membunuh seluruh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi bahkan ia mengerahkan beribu-ribu pasukannya untuk melakukan razia ke seluruh pelosok Mesir. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam yang datang sendirinya malah ia tak bunuh. Ia malah mengangkatnya sebagai anak oleh istrinya Asia. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam pun beranjak dewasa dan akhirnya ia diangkat sebagai nabi. Dan di antara tugas kenabiannya ialah menumbangkan rezim Fir'aun pada masyarakat Mesir bersama dengan Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga tak kalah sedihnya lagi. Ketika ia masih kecil, ia harus menentang ayahnya yang melakukan kesyirikan. Ketika ia telah beranjak dewasa, ia harus dibakar hidup-hidup. Bahkan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan, "Wahai Ibrahim, adakah permintaan?" kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim dengan posisi yang amat genting itu, beliau menjawab, "Jikalau untukmu wahai Jibril, aku tak mempunyai permintaan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cukuplah Allah sebagai penolongku, sungguh Dia sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Maka atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang harusnya membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam justru menjadi hawa dingin laksana embun di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengetahui yang mana hambanya yang mampu dan yang mana yang tidak. Dan bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa badai pasti akan berlalu, sebagaimana musibah juga pasti akan berlalu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.